Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya dari kelas 11 4B15. Saya akan menjelaskan tentang pengujian KAS pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus dengan dosen yang bernama Ibu Dian Indasari, SE, AKMM. Pengertian KAS. Menurut SAK, KAS adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam, saldo rekening giro di bank, dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Karakteristik KAS. Karakteristik KAS terbagi menjadi 3, yaitu 1. KAS merupakan aset perusahaan yang paling liquid. 2. KAS dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. 3. KAS dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. Jenis-jenis KAS. Jenis-jenis KAS terbagi menjadi 6, yaitu 1. Petty cash atau kas kecil. 2. Kas di bank. 3. Pelaporan KAS. 4. Kas ekuivalen. 5. Restricted cash. Dan yang terakhir, bank overdraft. Fungsi KAS yang termasuk KAS atau cash dan yang tidak termasuk KAS atau cash. Pengawasan KAS, penerimaan KAS, pengeluaran KAS, pemeriksaan KAS, perhitungan KAS. Dokumen yang terkait dalam KAS digunakan dalam pengeluaran KAS dengan cek. Contohnya, 1. Bukti KAS keluar. 2. Cek. 3. Permintaan cek. Dokumen yang tidak termasuk KAS atau cash: 1. Bukti KAS keluar. 2. Cek. 3. Permintaan pengeluaran KAS kecil. 4. Bukti pengeluaran KAS kecil. 5. Permintaan pengisian kembali KAS kecil. Yang selanjutnya, sistem akuntansi pengeluaran KAS. Menurut Mujilan tahun 2012, pengeluaran KAS adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran. Menurut Mulyadi tahun 2017, pengeluaran KAS di dalam perusahaan yang jumlahnya lumayan besar menggunakan cek. Pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil tidak dapat menggunakan cek, melainkan menggunakan dana kas kecil. 4. Aktivitas dasar siklus pengeluaran, yaitu 1. Memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. 2. Menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. 3. Menyetujui faktur pemasok. 4. Pengeluaran KAS. Sistem pengendalian internal. Menurut Romney tahun 2016, suatu proses yang dilaksanakan oleh direktur, manajemen, dan personal yang lainnya dalam suatu kesatuan bisnis yang dirancang untuk memberikan kepercayaan terkait dengan usaha pencapaian tujuan. Sebuah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dipenuhi. Tujuan pengendalian intern, yaitu 1. Mengamankan aset agar terhindar dari kecurangan. 2. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara wajar dan akurat. 3. Memberikan informasi yang akurat dan reliabel. 4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Dan yang terakhir, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Pembahasan informasi atas tambahan rekening. KAS yang ada di PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2011 terdiri dari petty cash dan saldo rekening giro pada beberapa bank di Jakarta dan Surabaya. Untuk mendukung hasil audit yang Anda lakukan terhadap rekening KAS dan bank perusahaan, KAS of name dilakukan oleh auditor di hadapan Rina sebagai kasir PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2010 dari jam 10 sampai 11.30 WIB. Berikut ini adalah hasil perhitungan KAS yang dilakukan oleh auditor KAP Inco. Petty cash. Uang kertas 50, 20, 10, 5.000, 1.000, 500, 100. Banyaknya uang kertas 50.000 1 lembar, 20.000 2 lembar, 10.000 5 lembar, 5.000 10 lembar, 1.000 20 lembar, 500 20 lembar, 100 20 lembar. Uang logam
1000, 500, 100, 50, 25. Banyaknya uang logam 500, 10. Cash in bank, cek dan whistle pos harus di store. Cek mundur 53.000, pengeluaran kas yang belum di reimburse atau diganti 580.000, uang muka pegawai atau bon sementara 150.000, keterangan rekening kas per buku C-1 235.000. Diminta, berdasarkan komposisi peti kas di atas, buatlah berita acara kas Omnem per 31 Desember 2011 dan jurnal penyesuaiannya. Jawaban working paper proof of cash atau pengujian kas. Inko, klien PT Seroja, meter peti cash, indeks C-1. Berita acara cash Omnem 31 Desember 2011, jam 10 sampai 11.30, keterangan 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000, 500, 100, jumlahnya 1, 2, 5, 60, 20, 20, 50. Totalnya 50.000, 90.000, 50.000, 50.000, 20.000, 10.000, 50.000. Saldo per audit 25.000, saldo per buku 235.000. Saldo awal per buku 235.000 dikurang saldo per audit 225.000. Jadi saldo akhir 10.000. Terdapat selisih sebesar 10.000 yang tidak diketahui sebabnya, dan karena jumlahnya imaterial, maka kita abaikan. Jurnal penyesuaian 31 bulan 12 tahun 2011. Kas kecil 10.000, pendapatan lain 10.000, keterangan C sama dengan cross calculation. Kesimpulan, kas dan setara kas merupakan salah satu aset strategis yang dimiliki sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap kas dan setara kas menjadi salah satu penilaian penting bagi auditor dalam meyakinkan diri untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Pengelolaan kas dan setara kas tidak dapat dipisahkan dari struktur pengendalian internal atau SPI yang baik. Semakin baik SPI terkait kas dan setara kas, akan semakin memudahkan auditor dalam memeriksa kas dan setara kas perusahaan sehingga kewajaran kas dan setara kas menjadi hasil yang memuaskan bagi perusahaan. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengujian kas pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.